Kalau saya ditanya ya, mengapa sih kemudian mahasiswa itu harus menulis? Atau kalau bahasa anak sekarang, kenapa sih mahasiswa itu harus banget menulis gitu ya? Yang paling sederhana tentu tulisan itu kemudian mengasah logika kita. Ya, ketika logika kita menjadi semakin baik, maka kemudian kerja otak kita itu juga menjadi lebih baik. Yang saya lihat akhir-akhir ini jarang sekali forum diskusi itu bisa bergulir dengan baik. Dan tulisan ini kemudian menjadi salah satu cara bagi kita untuk berdiskusi. Ya, kita menulis, memberikan gagasan, sebaliknya kita membaca tulisan, kita kemudian menerima gagasan. Ada proses diskusi. Ya, artinya apa? Ketika teman-teman mahasiswa terutama tidak menulis, itu ada kemungkinan kualitas otaknya berkurang dan tentu kualitas logikanya berkurang. Yang saya lihat kecenderungannya generasi sekarang semakin ke sini memang kualitas logikanya itu juga perlu diperhatikan ya. Sampai kita di kampus punya mata kuliah logika misalnya. Nah, itu yang pertama. Tetapi yang paling penting sebenarnya kalau kita berbicara tentang mengapa sih mahasiswa harus menulis, teman-teman mahasiswa sadar nggak bahwa value seorang mahasiswa itu bukan hanya dari IPK. Saya sudah menemukan banyak alumni yang mungkin ketika kuliah itu mereka secara akademik tidak terlalu baik ya, tetapi dia aktif di media, dia aktif menulis dan seterusnya, dan mereka menjadi orang-orang yang sukses. Faktanya apa? Faktanya bahwa value seorang mahasiswa itu adalah ketika mereka memiliki gagasan dan mengadvokasi gagasan itu. Ya, ketika teman-teman kemudian menulis, itu teman-teman bisa mempresentasikan gagasan teman-teman, menunjukkan siapa diri teman-teman. Ya, dan itu skill yang sangat penting ketika teman-teman terjun di dunia kerja. Ya, banyak hari ini kita lihat ada karyawan, ada wira swasta dan seterusnya, tetapi mereka-mereka yang tekun terhadap gagasannya, mereka-mereka yang bisa menjual gagasannya adalah mereka-mereka yang sukses. Nah, kalau ditanya lagi begitu ya, pengalaman pribadi saya sebagai mahasiswa juga, sebagai dosen juga, saya percaya dengan quotes yang bilang bahwa semakin banyak belajar, itu semakin tidak tahu. Ketika dulu saya sarjana, saya merasa tahu semuanya, ya IPK saya cum laude dan seterusnya. Tapi begitu saya masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, saya belajar hal baru dan di situ saya tercengang karena tidak semua hal ternyata saya ketahui, ya. Dan di situ saya belajar banyak hal itu dari tulisan yang saya baca. Dan kemudian di situ apa yang paling penting? Ya, kembali lagi budaya baca tulis ini kemudian harus berimbang dan harus berkembang, ya. Tetapi kalau ditanya pengalaman saya, mengapa sih Mas Sakti kemudian suka menulis? Meskipun tulisan saya itu bisa bermacam-macam, bisa tulisan di media, bisa tulisan di majalah kampus, bisa tulisan di buku, bisa tulisan di modul dan seterusnya, ya. Itu ya karena saya lihat hari ini ada gagasan-gagasan yang perlu diberikan, dan kalau saya tidak memberikan gagasan yang saya miliki, itu sepertinya ada yang kurang. Artinya di sini juga ada dorongan dari saya pribadi untuk bisa berbagi dengan orang lain tentang gagasan yang saya miliki. Sebagai contoh misalnya ketika saya berbicara tentang kebijakan publik, ya, saya bisa mengkritisi beberapa kebijakan yang mungkin ketika gagasan itu saya berikan, kebijakan publik akan lebih baik. Kita akan bisa berdiskusi banyak hal, ya, untuk bisa membuat kebijakan di sekitar kita, mau itu di tingkat daerah, di tingkat nasional, itu kemudian menjadi lebih baik. Jadi ada dorongan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan kita harus berkontribusi di situ. Saya pikir itu mungkin nanti level lebih lanjut ketika teman-teman menulis. Nah, kalau ditanya kemudian apa sih atau bagaimana sih cara kita memulai menulis sejak dini, ya sekarang juga, artinya bukan hanya sejak kecil tetapi sekarang juga. Teman-teman bisa memanfaatkan berbagai media, ya. Teman-teman bisa mulai dari media massa, mengirimkan naskah, atau teman-teman bisa mulai dari majalah kampus, ya. Bahkan sesimpel ketika teman-teman merangkai gagasan satu paragraf di status teman-teman dan seterusnya. Ya, ini juga upaya yang baik untuk menumbuhkan budaya menulis, budaya yang aktif dan produktif dibandingkan teman-teman hari ini hanya kemudian memanfaatkan sosial media untuk scrolling dan menerima informasi. Ya, jadi saya pikir di era informasi ini juga harus berimbang antara teman-teman menerima informasi, tetapi juga teman-teman mampu memproduksi informasi dan syukur-syukur teman-teman bisa menginspirasi orang lain. Saya pikir itu teman-teman, semoga sukses, semangat terus untuk tulisannya, dan bebaskan pikiran serta gagasan teman-teman melalui
tulisan. Terima kasih.